Halo lagi guys. Di samping objek wisata Curug Bangkong tadi, masih banyak tempat-tempat wisata yang ternyata belum kita eksplor. Salah satunya adalah objek wisata edukasi. Di mana lagi kalau bukan Taman Purbakala Cipari. Seperti namanya, Taman Purbakala ini bertempat di Desa Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Taman Purbakala ini punya banyak banget koleksi-koleksi dari zaman megalitikumnya loh guys. Seperti gelang, manik-manik, batu menhir, dan ada juga sisa-sisa galian yang akhirnya sekarang dijadikan taman di dalam sana. And for your information, untuk harga tiket masuk ke dalam cuma Rp2.000 loh guys. Murah banget kan? Kita bisa jalan-jalan, refreshing, sambil edukasi tentunya. Makin penasaran? Kita explore ke dalam hanya di Bewara Cileya. Petualanganku. Oke guys, jadi ini adalah penampakan jelasnya dari dalam Taman Purbakala Cipari. Tapi datang ke objek wisata edukasi itu penting banget kan untuk tahu apa-apa aja di dalam sini. Tapi aku nggak tahu nih yang itu apa, yang itu juga apa. Buat tahu aku bakal minta bantuan sama salah satu pengelola Taman Purbakala Cipari di sini. Langsung aja yuk. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi juga. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Maman ya. Pak Maman. Gini Pak, kita dari tim Bewara Cileya Ya. datang ke sini pengen tahu tentunya tentang Taman Purbakala Cipari. Boleh nggak Pak kita minta bantuan Bapak untuk memberikan informasi dan menjelaskan tentang Taman Purbakala Cipari ini? Iya, boleh sekali ya. Boleh? Silakan masuk. Mulai dari mana nih Pak? Dari sini dulu ya. Dari sini dulu dari market. Oke. Kita dari market sebelum penggalian dulu ya. Iya. Ini namanya market sebelum penggalian. Jadi situs Museum Taman Purbakala Cipari ini dulunya merupakan perkebunan ya. Tidak nampak sekarang. Jadi ini merupakan perkebunan dulunya. Ini dimiliki oleh beberapa masyarakat di sini. Ada Bapak Wijaya yang lagi mencangkul di sini, yang punya tanah di sini lagi mencangkul, menemukan sebuah batuan, di mana batuan ini ada kemiripan yang dipamerkan di pameran kepurbakalaan tahun 1171 di Gedung Paseban ya. Lalu temuan ini diinformasikan, diadakan penggalian percobaan tahun 1972. Penggalian ini dipimpin oleh tim survei kepurbakalaan Bapak Jati Kusuma. Dari hasil penggalian percobaan ini ditemukan satu buah peti kubur batu, masih ada ya peti kubur batunya. Jadi peti kubur batu ini adalah peti yang terbuat dari batu, jenisnya adalah batuan sirap andesit. Fungsinya untuk menyimpan mayat. Jadi orang masa prasejarah dulu itu yang meninggal itu tidak dikubur di dalam tanah ya, tapi mayatnya diletakkan ke dalam peti batu itu. Lalu barang-barang pribadi yang si peninggal itu seperti kapak batu, gelang batu dan gerabah disertakan pula dengan mayat itu, lalu ditutup dengan batu. Makanya sewaktu digali itu yang ditemukan hanya bekal kuburnya saja, karena di sini tanahnya terlalu subur ya, jadi tidak bisa mengawetkan tulang. Tulangnya hancur. Jadi yang tersisa di dalam peti batu hanya bekal kuburnya saja yang sekarang disimpan di dalam museum ini. Luasnya di sini hampir 7.000 meter persegi ya, luas keseluruhan, tapi yang baru digali hanya 2.500 meter persegi. Penggalian total ini tahun 1975, penggalian totalnya dipimpin oleh seorang arkeolog dari LPPN Jakarta, Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional, dipimpin oleh Bapak Teguh Asmar MA, dibantu mahasiswa UGM dan masyarakat Cigugur sini, sekitar sini. Hampir satu tahun penggaliannya, ditemukan satu buah peti batu lagi sebelah barat ya, dan temuan-temuan yang ada di dalam sini. Jadi benda-benda yang disimpan di dalam museum ini merupakan hasil galian semua dari situs Cipari seluas 2.500 meter persegi, di mana kedalaman yang paling dalam itu sampai 2 meter kedalaman penggaliannya. Dan untuk
menyimpan temuan-temuan yang kecil ini pada tahun 1176 dibangun museum ini dan penataan taman ini, dan situs Taman Purbakala Cipari ini diresmikan pada tanggal 23 Februari 1978 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Tayeb. Bisa disimpulkan bahwa di Cipari ini dulunya merupakan bekas perkampungan manusia prasejarah atau bekas pemukiman manusia prasejarah. Jenis manusia yang mendiami di sini adalah Homo sapiens yang berasal dari Asia ya sebenarnya. Yang diperkirakan mereka sudah menetap ya hidupnya, tidak nomaden lagi, tidak berpindah-pindah lagi. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, jadi dalam mencari makan itu tidak berburu lagi. Mereka sudah bisa menanam umbi-umbian ya. Mereka juga sudah mengenal berorganisasi dengan baik. Mereka juga sudah mengenal kepercayaan, tapi masih sebatas percaya ke dewa-dewa, roh-roh nenek moyang. Karena agama mereka masih animisme dan dinamisme ya, lebih percaya ke benda dan ke roh. Itulah mungkin yang diperkirakan mereka itu hidupnya di dua masa zaman ya, zaman batu ke logam, peralihan zaman batu ke logam. Kalau zaman batunya Neolitik akhir ya, ke awal pengenalan perunggu yang berkisar antara 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi kira-kira di sini itu kira-kira 3000 tahun yang lalu itu sudah ada kehidupan ya, sudah ada peradaban dengan bukti yang ada di sini gitu. Jadi di sini merupakan salah satu peninggalan prasejarah yang tua juga ya, hampir 3000 tahun yang lalu. Di sini sudah didiami, Cipari ini sudah didiami manusia prasejarah. Itulah mungkin sejarah singkatnya. Mungkin di sini juga ada benda-bendanya. Ini maket sesudah penggalian ya. Oh, yang ini sudah penggalian. Berarti yang sekarang mungkin ya Pak, kondisi sekarang. Ya. Jadi ini sudah tidak asli ya, rekayasa ya. Oh, iya. Jadi ada sebagian yang asli, situs megalitiknya, hasil penggaliannya ada peti kubur batu. Jadi yang di luar itu hanya peti kubur batu saja yang asli ya, dari hasil galian. Yeah. Selebihnya ini tinggalan megalitik ini sengaja didatangkan dari tempat lain untuk disimpan di sini penataan. Iya. Seperti ini ada batu besar itu batu menhir ya, itu didatangkan dari tempat lain disimpan di sini. Ada juga altar batu yang sebelah timur itu ada batu menhir dan batu dolmen, batu dakon juga ada, batu lumpang juga ada. Itu sama, batunya didatangkan dari tempat lain disimpan di sini untuk penataan. Jadi berarti ini asli dari sini ada semua, sebagian yang asli, sebagian emang sengaja didatangkan dari tempat lain untuk penataan di sini. Jadi ini gambaran ya, ini gambarannya. Jadi gambaran kehidupan masa prasejarah seperti ini dulunya. Mungkin kalau orang yang meninggal dikuburnya di sini, di dalam peti batu. Terus misalnya untuk pemujaan di sini tempatnya di batu menhir, altar batu itu. Kalau untuk persembahan dan pemujaan di sini ya, di batu altar itu, karena batu altar itu ada batu menhir dan dolmen ya. Batu dolmen itu batu yang seperti meja, fungsinya untuk menyimpan sesajen. Jadi kalau sewaktu ritual pemujaan ada barang yang disembahkan ya, diletakkannya di atas batu dolmen itu. Terus juga ada batu dakwan di sana. Batu dakwan itu batu yang permukaannya berlubang lebih dari satu ya, ada 3, 5, 9. Bentuknya seperti congklakan bentuknya. Itu berfungsi sebagai tempat meramu atau meracik obat-obatan. Kalau lumpang batu hanya berlubang satu ya. Kalau orang Sunda jublek mungkin sama fungsinya juga. Terus orang ini batu temu gelang ya, batu temu gelang ini replika juga dibuat setelah penggalian. Di mana dulu ini berfungsi sebagai tempat berkumpul musyawarah. Jadi sewaktu nenek moyang kita dahulu itu untuk merumuskan sesuatu, berdiskusi, biasanya mereka berkumpulnya di sini. Gitu. Jadi ini gambaran ya, gambaran kehidupan masa prasejarah dulu, di mana kehidupan sosial mereka itu di sini tempatnya. Gitu. Selain ini kan banyak juga nih Pak benda-benda yang berhasil digali ditemukan di sini. Boleh dijelasin juga nggak sih Pak? Di sini ada beberapa temuan ya yang masih utuh, ada juga yang pecah-pecah ditemukan, ada juga yang banyak yang tidak berbentuk juga banyak.
Di sini ada kapak batu yang memang kondisinya masih utuh ya. Ada kapak batu. Jadi kapak batu ini merupakan pekakas dulu digunakan. Pekakas zaman dahulu biasanya lebih ke di pertanian, karena di sini kan masanya bercocok tanam ya. Jadi tidak berburu lagi. Jadi sebagian kapak batu ini digunakan untuk pertanian. Ada juga ini ada gerabah ya, ini namanya gerabah. Gerabah itu alat-alat kebutuhan rumah tangga ya, yang terbuat dari campuran tanah sama pasir yang sudah melalui proses pembakaran. Cuma mungkin kurang maksimal pembakaran, jadi pecah-pecah, dan mungkin juga sudah terlalu lama tertimbun jadi pecah ya. Ini sudah melalui proses rekonstruksi. Ini direkatkan dengan semen putih ya. Jadi karena kondisinya pecah tapi masih utuh, masih bisa disatukannya. Ini tempat untuk menyimpan air minum ya. Ada juga ini ada kakab. Kakab itu kalau panci tutupnya karena di atasnya ada pegangan untuk ininya. Ada juga lampu delepak di sini. Ada lampu delepak. Lampu delepak ini merupakan alat penerangan ya, alat penerangan masa lalu. Bahan bakarnya itu dari getah pinus sama getah karet. Getah pinus, ya, getah karet. Ya, jadi mereka itu diperkirakan sudah bisa membuat rumah di sini karena di sini juga ditemukan bekas pondasi rumah ya. Oh iya. Jadi, ada juga cangkir untuk minum ya. Ada juga kendi. Kendi ini mungkin bisa dibawa untuk bepergian keluar ke ladang. Karena di di ujungnya itu ada agak bulat ya. Kalau sekarang mungkin botol aqua ya. Oh iya. Dan untuk ketahui ya, Neng, di sini itu jenis batuan untuk kapak batu dan gelang batu ini tidak ada di sini, itu khususnya di Cipari ini tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi kemungkinan besar sewaktu manusia berpindah ke sini, menetap di sini, barang-barang ini juga mereka bawa. Oh. Atau juga mereka sudah mengenal barter ya. Iya. Karena di sini tidak ada jenis batuan seperti ini. Yang ada itu banyak itu batu-batu sirap itu. Yang pipi-pipi itu kan dekat yang ke Palutungan tuh. Di situ banyak batunya. Kalau di sini untuk ini tidak ada, apalagi untuk kapak perunggu. Mineralnya di sini tidak ada tambang. Jadi kemungkinan besar sewaktu mereka berpindah ke sini, menetap sini, barang-barang ini mereka juga bawa. Dan ini menandakan juga mereka menetap, tidak berpindah. Kalau berpindah kan ini mereka bawa semua kosong. Iya. Ini kan mungkin karena ada bencana alam, bisa juga ini tertimbun. Itu. Karena peradaban di sini tidak di ini, mungkin karena ada bencana alam itu ya. Seperti Semeru kan tertutup. Oh iya, gitu betul, ya. Pak. Ada lagi nggak Pak yang bisa Ya, kita ini ada explore? juga kapak batu ya. Ini ada kapak batu juga. Ini seperti giok. Cuma jenis batuannya beda. Ini jenis batuannya kalsedon. Jadi kapak gelang batu ini digunakan hanya untuk perempuan saja sebagai perhiasan. Jadi mereka selain untuk keperluan makan, juga mereka sudah memikirkan papan ya, kebutuhan ya untuk perhiasan. Jadi tidak makanan aja yang dipikirkan, tapi sudah ke perhiasan gitu. Ada juga kapak perunggu ini. Kapak perunggu ini kapak yang terbuat dari campuran tembaga timah ya. Dibuatnya dengan sudah memakai teknologi. Jadi dibuatnya tidak ditempa tapi dituang, dicor. Jadi si bijinya ini dilebur dulu ya, dilebur dulu, lalu dicetak. Karena di dalamnya ada rongga. Jadi mereka sudah mengenal teknologi gitu. Jadi tidak ditempa seperti keris ya, seperti pedang, tapi dilebur dulu si bijinya itu, lalu dicetak. Makanya dalamnya ada rongga seperti itu. Oke, baik Bapak. Kita lanjut keluar kali ya Pak? Oh iya, boleh silakan ya. Silakan. Jadi altar batu ini memang sengaja dibuat ya oleh arkeolog yang menggali di sini. Jadi ini, tapi yang aslinya ada emang seperti ini. Jadi altar batu dibuat ini semirip mungkin dengan aslinya, karena yang aslinya banyak di Kuningan ini. Boleh kita. Ya, ini altar batunya ya, yang mana
merupakan salah satu tinggalan megalitik juga zaman prasejarah. Dimana di sini ada batu menhir dan batu dolmen. Batu menhir ini batu besar ya, yang berdiri tegak, yang mereka yakini roh-roh nenek moyang atau dewa-dewa itu bersemayamnya di batu besar ini. Juga sebagai media penghormatan antara yang hidup dan yang mati. Kalau batu dolmen ini batu yang seperti meja ya. Oh iya, yang datarnya itu, Pak. Yang ditopang batu-batu kecil di bawahnya. Fungsinya untuk menyimpan sesajen. Jadi sewaktu ritual pemujaan ada barang yang disembahkan, diletakkannya di atas batu dolmen itu. Seperti kapak batu, gelang batu itu juga ada di sana. Iya, disembahkan. Oh, disembahkan. Makanya disebut benda upacara. Benda upacara itu benda yang dipakai untuk pelengkap ritual. Gitu. Berarti batu menhir yang ada di altar ini juga hampir sama dengan batu menhir yang sebelah Ya, sana, Pak? kalau di sana itu sebatas Batunya aja mungkin ya? untuk pemujaan saja. Oh, kalau iya. sini untuk Upacara? persembahan. Persembahan juga. Gitu. Oh iya. Kalau Iya. itu untuk khusus untuk pemujaan saja. Kalau ini untuk persembahan dan pemujaan. Oke. Ada batu dakon, bisa lihat boleh. Ini batu dakon ya. Oh, ini yang dijelaskan Bapak tadi. Ya, itu ada ini batu dakon ya. Bentuknya seperti congklakan. Nah, ini tinggalan megalitik juga. Berfungsi sebagai tempat meramu atau meracik obat-obatan. Jadi kalau ada yang sakit dahulu itu bikin obatnya di sini. Biasanya dari akar-akaran ya, daun-daunan gitu, kulit-kulit kayu. Yang ini juga sengaja didatangkan dari luar, Pak? Ya, dari tempat lain. Ada beberapa ya, ada 3 ya. Batu ya dakonnya sama. Kalau yang di bawah itu lumpang batu ya. Itu hanya 1 lubangnya. Yang satu. Kalau sekarang kan jubleg ya, untuk apa? Beras, ditumbuk beras gitu. Ya mungkin sama itu fungsinya juga. Kalau didatangkannya dari mana itu ada informasinya nggak sih, Pak? Saya juga kurang tahu ya. Oh, berarti tidak ada informasi. Kalau ini jelasnya. dari selatan ya, 1 kilo mungkin dari sini. Tapi memang ini emang sudah dikeramatkan ya batu-batunya. Meskipun dipindahkan, tapi ini sudah dikeramatkan. Jadi sudah termasuk tinggalan. Tadi ini 1 kilo dari luar itu masih di daerah Kuningan? Ya, dari Cigugur. Oh, dibawa dari Cigugur. Ya, kalau batu besar itu dari Sukamulya ya. Oh iya. Sukamulya, kalau ini dari Cigugur, aliran sungai ya, kali ya. Berarti walaupun dibawa dari luar itu masih tetap di daerah Kuningan ya, Pak? Ya. Ini dari daerah Kuningan semua, tidak yang dari luar, tidak ada. Berarti semua yang dibawa ke sini walaupun dari luar itu dari Kuningan. Ya. Dari Kuningan. Oke. Termasuk ini juga. Ya. Jadi di situ-situ ya, bukan di sini saja, tapi di beberapa tempat di Kuningan itu banyak. Makanya ada yang dijadikan situs tidak diambil, ada juga sebagian yang diambil di sini. Dimuseumkan mungkin ya? Ya, gitu. Selain altar dan batu menhir di sebelah sana, yang tengah itu, Pak, yang tadi kita jelaskan, yang Bapak jelaskan tadi untuk musyawarah orang-orang zaman dulu itu. Ya, itu kalau sekarang tempat rapat ya. Oh iya, betul. Jadi kalau mereka dulu ada yang harus sesuatu yang harus dirumuskan, didiskusikan, biasanya mereka berkumpulnya di sana. Ini juga sengaja dibuat, Pak? Ya, sengaja dibuat oleh arkeologis ini. Tapi mirip seperti aslinya. Ada di desa mana saya lupa lagi. Ada seperti ini. Oh, jadi iya. ini gambaran, Jadi bukan di sini saja ya, bukan di daerah lain juga. Ya, gambaran kehidupan sosial zaman waktu itu gitu. Kalau sekarang kan mungkin rapat di hotel lah gitu. Kalau itu di sini gitu. Iya. Gitu. Kalau saya juga sempat dengar nih, Pak, katanya sisa-sisa galian itu dijadikan taman. Yang ini atau sisa-sisa galian yang dijadikan taman itu taman ini sendiri, Pak? Ya, taman ini sendiri. Oh, sisa-sisa galian ada yang dikeluar karena begini. Iya.
Oke guys, jadi itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Maman, salah satu pengelola Taman Purbakala Cipari. Selain jalan-jalan di sini juga tentu bisa edukasi ya Pak, bakal dapat pengetahuan banyak banget. Apalagi harga tiketnya berapa sih Pak? Cuma Rp2.000 aja. Cuma Rp2.000 aja kita udah bisa jalan-jalan sambil edukasi, dapat pengetahuan banyak banget. Ya Pak? Iya, tentunya. Sahabat pasti. Bewara datang ke sini ya. Iya. Buat ketemu Pak Maman juga. Iya. Saya Terima tunggu di kasih sini. ya. Iya, saya tunggu di sini. Stay tune terus petualanganku. Demikian liputan Taman Purbakala Cipari. Semoga video yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk sahabat Bewara sekalian. Jangan lupa, kalau suka video ini, klik tombol subscribe dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya. Tunggu video-video menarik dari kami selanjutnya ya. Tetap bersama kami, petualanganku Bewara Ciluya.